Operan itu sambungan kemudian tingkatan atau permintaan. Operan itu sama kalau kemudian ungkapan atau pernyataan. Sementara operator itu tidak lain adalah simbol. Jadi terkadang kalau kita membuat program itu ya, karena tidak cuma sekedar berbasis teks programnya, karena juga berbasis angka, maka terkadang di dalam program itu digunakan simbol-simbol seperti ini contohnya. Simbol-simbol ada simbol sama dengan, ada simbol tanda kali, ada simbol tanda kurang, bahkan masih banyak lagi simbol-simbol yang lain. Simbol-simbol itu biasanya dikelompok-kelompokkan berdasarkan penugasannya. Ini yang kita coba mengenali di mana di pemrograman bahasa C sendiri, simbol-simbol apa saja yang biasa dipakai. Saya coba mulai ya. Simbol operator. Yang pertama, operator matematik. Operator matematik. Simbol yang seperti ini biasanya kita kenal ada simbol seperti ini, ada seperti ini, ada juga seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada seperti ini. Ini artinya pangkat, simbol pangkat. Kalau ini kita sudah tahu ini simbol pembagian atau divisor. Kalau ini perkalian. Kalau ini ya seperti ini tahu penjumlahan, ini pengurangan. Penjumlahan penambahan. Kalau ini berarti cuma terkadang kalau kita menggunakan simbol-simbol ini, kadang kita keliru menghitungnya. Misalkan 2 kali 2 bagi 2 tambah 1 kurang 1. Biasanya kan kita menghitungnya itu dari kiri ke arah kanan. Ya kemungkinan kita hitungnya 2 dulu kali 2, setelah itu bagi 2, kemudian tambah 1, kemudian dikurang 1. Berdasarkan urusan logis, pencacahan simbol aritmatika itu satu deret bila membuat pola seperti ini mengikuti urutan simbol. Contoh, ini ada kali, sini ada bagi. Yang mana yang dihitung dulu? Biasanya pembagian dulu. Itu dulu pembagian, baru hitung ke perkalian. Sudah itu baru hitung ke penjumlahan, baru hitung ke perkalian. Nah, kalau seperti ini misalkan 5 kurang 4 tambah 1. Yang mana dulu yang dia hitung? Biasanya tambah dulu. Ini kurang ini baru hitung. Itu urutan logisnya. Makanya biasa kalau kita kalkulator pas di itu seperti ini, lain ternyata persepsi kita, lain yang dihasilkan di kalkulator. Itu karena memang seperti itu disetting kalkulatornya supaya mengikuti urutan logis dari simbol, pencacahan simbol. Kalau ini umum, kita sudah kenal, ya. Kenal.
Kalau ini pasti kita sudah tahu. Ini berarti lebih besar. Ini berarti lebih kecil. Ini berarti lebih besar atau sama. Kalau ini lebih kecil atau sama. Ini benar-benar sama. Kalau ini tidak sama dengan. Kalau kita pakai simbol-simbol ini, pasti hasilnya adalah nilai. Kalau kita pakai ini 2 kali 2 4, nilai hasilnya 5 kurang 1 4, nilai hasilnya. Setiap kita gunakan ini 2 pangkat 2 pangkat 2 4, nilai hasilnya. Jadi setiap penggunaan operator ini pasti nilai. Kalau operator pembanding, setiap kita pakai hasilnya adalah nilai logika, ya, atau kadang juga disebut nilai boolean. Apa saja nilai boolean? Itu ada 2. Yang pertama true dengan false. True dengan false. True terkadang juga bernilai 1, true atau false bernilai 0. True bernilai 1, false bernilai 0. Jadi setiap kita pakai itu simbol, jawabannya kalau bukan true, false. Ya, terkadang di bahasa pemrograman true false itu berbentuk nilai 1 atau 0. Ya. Bagaimana cara implementasikannya? Ya. Biasanya simbol pembanding itu menggunakan angka atau huruf dengan teknik dibandingkan, ya, maka ada sesuai dengan arti simbolnya. Operator pembanding, contoh, kalau lebih besar berarti apa yang ada di kiri harus sama dengan apa yang di kanan. Dia lebih besar daripada yang di kanan. Contoh 5 lebih besar 1, 5 lebih besar 1. Kalau kita notasinya seperti ini atau pernyataannya seperti ini yang disebut pernyataan atau perang. Kalau kita membuat pernyataan seperti ini, maka hasilnya ini adalah true. Memang benar 5 lebih besar daripada 1, kecuali misalkan 3 lebih besar 4, berarti ini hasilnya adalah false. Jadi jawabannya cuma itu saja. Kalau bukan true, salah. Tergantung pernyataan yang kita pakai. Jadi ini akan bernilai true jika apa yang ada di kiri lebih besar daripada yang di kanan. Ini lagi sama, lebih kecil 1 lebih kecil daripada 2. Nah, ini hasilnya pasti true. Akan salah jika 4 lebih kecil daripada 3. Ini berarti false. Ya. Nah, begitu juga ini. Ya. Lebih besar sama dengan, ya, ini memiliki 2 potensi jawabannya. Contoh 5 lebih besar sama dengan 5. Ini jawabannya adalah true. Kenapa? Karena 5 walaupun simbol pertamanya false, tapi simbol keduanya benar. 5 sama dengan 5. Ya kan? Jadi ini bisa saja true. Tapi bisa juga 5 lebih besar sama dengan 4. Ini juga jawabannya adalah true juga. 5 lebih besar 4. Lebih kecil sama dengan 3 lebih kecil sama dengan 3. Ini bisa true. Ya. Bisa true. Ada sama dengannya. Karena ini maknanya di simbol lebih besar sama atau sama. Lebih besar atau sama.
Kalau ini lebih kecil atau sama. Berarti bisa saja juga begini. 3 lebih kecil sama dengan 2. Nah, sorry. 3 lebih kecil sama dengan 4. Ini juga true. Ya. Karena 3 lebih kecil daripada 4. Kalau ini 3 sama dengan 3. Kecuali nanti kapan bernilai fals simbol-simbol ini. Kalau misalkan 5 lebih besar sama dengan 6, ini fals. Ya kan? Atau yang ini 3 lebih kecil sama dengan 2, ini juga pasti fals. Ya, ini fals. Ini juga masih hujan. Main Pak. Jadi simbol ini, oke, masih kita paham maksudnya ya. Yang saya ingatkan kembali lagi bahwa ketika kita menggunakan simbol, jawabannya bisa true, bisa nilainya boleh ya. Terus ada juga yang seperti ini, sama dengan. Ini implementasinya bisa di angka, bisa juga di huruf. Contoh, 1 benar-benar sama dengan 1. Ini true. Atau huruf A benar-benar sama dengan A. Ini juga true. Kapan bernilai fals? Kalau misalkan B benar-benar sama dengan A, ini pasti fals. Atau yang di atas ini sama dengan misalkan 1 benar-benar sama dengan 2, ini pasti fals. Ya. Tapi kalau seperti ini, A sama dengan A, benar-benar sama dengan A, kira-kira jawabannya apa ini? Fals. Fals. Fals atau true? Fals. Jawab saja, ya. Paling tidak kalau salah, ada hitungan. Fals. Walaupun kedengarannya A sama, tapi kalau di sistem komputer ini dianggap tidak sama. Yang sensitif itu dianggap tidak sama. Coba saja kemarin waktu kita bikin perintahnya dibuat huruf kapital R. Itu anda berbeda. Jadi untuk operator yang ini dengan yang ini, atau yang ini juga sama ini, boleh menggunakan angka yang dibandingkan kiri sama kanan. Tapi kalau huruf hanya boleh 2 simbol ini saja. Ya, huruf. Contoh, tanda tidak sama dengan. Kalau di matematika dulu kan diajarkan itu begini. Ya, manualnya, tulisannya, artinya tidak sama dengan. Kalau di komputasi itu biasanya begini. Kecil besar dikasih ketemu, artinya itu tidak sama dengan. Ya. Contoh, A tidak sama dengan A, ini baru bernilai true. Ya. 1 tidak sama dengan 2, ini juga true. Tapi kapan kita tulis seperti ini, 1 tidak sama dengan 1 itu pasti bernilai fals. Itu kadang dipertimbangkan pernyataan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Apa? Kalau yang bisa dengan huruf. Kalau pakai Huruf. yang mana simbol yang mana ini? Yang bisa sama. Enggak bisa. Jadi Ya. ini yang kita dua nggak bisa. Ya. Sama-sama. Yang 2 saja ini yang boleh pakai huruf dibandingkan. Benar-benar sama dengan atau tidak sama. Dan kalau yang lain itu pasti angka karena kita tidak pernah bisa melogikakan A lebih besar daripada B. Ya, statistiknya kan biasanya sama, sederhana. Jadi, baik, kita lanjut. Ini akan saya hapus ya.
Kemudian yang ketiga, ini yang menarik nih, namanya operator logika. Operator logika. Operator logika itu ada empat. Ada namanya operator N. Kadang simbolnya kalau di bahasa pemrograman PHP itu tanda ampersand 2 kali. Artinya N. Ada juga namanya O. Ini tanda tegak 2 kali. Ada juga namanya eksklusif OR. Terus ada juga namanya operator 4. Apa ini Pak? Dan N. Operator N. AND. Operator dan kalau bahasa Indonesia nya dan. Kalau yang lambang tegak 2 kali itu operator OR. Ada juga XOR, artinya itu eksklusif. Ya, eksklusif. Eksklusif OR. Kalau ini operator ini implementasi logika ini. Ya. Kalau boleh tahu ada tidak yang bisa tebak dari kata makna logis? Logis itu artinya apa? Kadang kan biasa kalau orang ngomong biasa kita bilangnya tidak logis. Jawabannya logis. Jawabannya tidak logis. Logis itu sendiri ada termnya atau bahasanya apa ya? Sepakat. Masuk akal ya. Masuk akal. Bisa dibuktikan ini. Masuk akal. Bagaimana cara implementasinya ini? Kalau operator pembanding tadi, ketika kita membuat pernyataan, ada angka di kiri, ada angka di kanan. Kalau ini justru operannya yang dibandingkan. Operannya yang dibandingkan, pernyataannya yang dibandingkan. Contoh ya. Ini saya saja ini sudah umum ini dari SD kita sudah diajari ini. Misalkan saya bikin 2 pernyataan ya. Pernyataan pertama misalkan A benar-benar sama dengan A. Kemudian di sini saya buat lagi pernyataan satu lagi misalkan A 5 lebih besar sama dengan 4. 2 pernyataan ini pernyataan 1 atau orang 1, ini perusahaan 2. Sekarang ini mau dibandingkan lagi. Ya, kapan saya pakai operator N? Maka hasilnya apakah true atau false? Sampai ini, sama kedudukannya ini hasilnya. Ketika kita pakai ini operator, jawabannya cuma 2. Kalau bukan true, false. True Pak. True ini ya, yakin? Yakin. Ya. Kita lihat dulu operan 1 ini true atau false? Operan yang pertama, pernyataan pertama true atau false? True. Operator yang kedua, true juga. Berarti dua-duanya true. Kalau pakai N nanti bernilai true kalau dua-duanya true. Kalau dua-duanya true. Makanya ada istilahnya tabel logika. Ada istilah tabel logika. Tabel logika. Ini untuk pernyataan 1 ya, ini untuk pernyataan 1. Kalau ini untuk pernyataan 2. Kalau pernyataan 1 true, pernyataan 2 juga true, pakai N maka hasilnya true.
Kalau pernyataan satu false, pernyataan kedua true, hasilnya false. Kalau pernyataan satu true, pernyataan kedua false, maka hasilnya false. Kalau pernyataan satu false, pernyataan kedua false, hasilnya false. Tadi contoh ya, saya ganti ini. B. A lebih sama dengan benar-benar sama dengan B. Ini true atau false? False. 5 lebih besar 4. True. False ketemu true, berarti hasilnya adalah false. Sesuai dengan tabel di sana. Ya, atau terbalik. Sini A. Di sini saya tulis bukan tanda lebih besar, lebih kecil. 5 lebih kecil 4. Ini otomatis jadi false. Nah, tapi yang ini true. True ketemu false. Ya, jadi kita benar. Apalagi kalau dua-duanya false. Makanya yang itu disebut logika mutlak. Logika tegas. Logika mutlak atau logika tegas. Oh, ini pengembangannya nanti di elektronika kan? Pengembangan. Oke, lanjut ya. Saya ambil posisi di sini. Ya. Sekarang operator OR. Operator OR, ya saya ganti ini dengan saja. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Ini OR. OR itu kan atau berarti operator opsional, pilihan, akan bernilai true jika salah satu pernyataan true dan dua-duanya true. Jadi ada dua kemungkinan hasilnya true. Kalau salah satunya true atau dua-duanya berarti bernilai false jika dua-duanya bernilai false. Ya, contoh ya. Kalau dua-duanya true, hasilnya adalah true. Kalau pernyataan satu true, pernyataan kedua false, tetap true. Karena salah satunya true.
half kalau dua-duanya False. contoh. Contoh ini. Ya. A benar-benar sama dengan A, ini true. 5 lebih besar 4, ini juga true. Maka hasilnya adalah true. Atau ini ganti. B benar-benar sama dengan A, false. 5 lebih besar 4, true. Ini tetap hasilnya true. Ya, kalau tetap tadi dikembangkan ini. Tiga harus ganti dulu ini. Jadi all. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan ini benar, tapi ini dibalik operatornya, berarti ini false, ini true. Tetap. Kecuali kalau dua-duanya false. Kalau dua-duanya false, ini lebih besar, yang lebih kecil, ini ditulisnya seperti ini tadi B, false, hasilnya baru false. Ada tidak implementasinya yang di kehidupan nyata? Contoh ya. Contoh tadi saya pakai operator N. Anggaplah saya ini manajer di bagian penerimaan pegawai. Ada dua syarat. Pegawai itu, calon pegawai itu saya terima kerja di perusahaan saya kalau satu, jenis kelaminnya laki-laki. Kedua, belum menikah. Jadi mutlak ini harus dua-duanya terpenuhi. Istilahnya saya pakai operator N. Jadi ketika pelamar datang, dilihat CV-nya, jenis kelaminnya laki-laki, statusnya belum menikah, saya terima. Karena dua-duanya true. Tapi kalau yang datang perempuan, walaupun belum menikah, tidak diterima kerja. False. Ya. Nah, mungkin maksudnya ada alasan tertentu ya. Kalau on, bagaimana kalau on? Tadi kalau contohnya bisa diambil balikkan. Saya terima kerja calon pegawai jika memenuhi salah satunya ini. Apakah jadi kelaminnya laki-laki atau statusnya belum menikah? Jadi kalau pelamarnya datang perempuan tapi belum menikah, saya terima kerja. Atau yang datang laki-laki walaupun sudah menikah, tetap saya terima kerja karena salah satunya terpenuhi. Itu kalau pakai kalau N mutlak harus berdua. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu dua operator ini. Ini yang paling sering nanti dipakai ya. Terus. Jadi kita paham itu konsep dasarnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa yang kita masukkan? Yang mana? Yang ada Teksnya. Oh ini namanya ungkapan atau pernyataan, disingkatnya operan. Ya. Polisi biasa pakai kata-kata ini, modus operandi. Ya. Di investigasi itu pasti dia seperti modus operandi. Operan itu tidak lain adalah ungkapan atau pernyataan. Seperti ini biasanya caranya kita membuat pernyataan. Ya, ada menggunakan angka, ada menggunakan simbol. Dari simbol pembanding yang tadi sebelumnya saya katakan. Dua lagi ya, XO dengan NOT. Ya. Ada juga namanya XOR, exclusive OR. Bagaimana yang dimaksud exclusive OR?
Exclusive or akan bernilai true terhadap kedua pernyataan jika salah satu pernyataan bernilai true. Contoh, pernyataan satu true, pernyataan dua false, hasilnya true. Pernyataan satu false, pernyataan dua true, hasilnya true. Mirip tadi ini oh. Tetapi jika dua-duanya true, maka hasilnya dua-duanya false, hasilnya false. Makanya disebut eksklusif or. Nanti bernilai true jika salah satu pernyataan bernilai true. Ya. Nah, aneh-aneh memang logika kelihatan ya. Tapi memang begitu bekerjanya. Contoh, A sama dengan benar-benar sama dengan A ini true. 5 lebih kecil daripada 4. False. Ini hasilnya true. Ya. Tapi kapan ini operan di keduanya dirubah 5 lebih besar 4 ini kan true. Nah, kira-kira hasilnya apa? False. Nah, false. Tidak boleh dua-duanya benar. Tidak boleh juga dua-duanya salah. Kalau dibahasakan ya, akan benar jika salah satunya benar, tapi salah jika dua-duanya benar, dua-duanya salah. Ya. Oke, jadi ini hasilnya nanti adalah terakhir operator not. Not berarti tidak. Not kalau di mata pelajaran matematika dulu itu sebenarnya disebut negatif. Pernah dengar? Negatif atau biasa juga disebut ingkaran. Ya. Not ini kebalikan dari N. Not ingkaran dari N. Nah, bagaimana kalau not? Kalau not, dua-duanya true, false. Salah satunya true, false, true. Ingkaran dari N, kebalikannya N. Kalau tadi N, dua-duanya true baru true. Yang lain pak, ini malah terbalik. Jadi kalau saya pakai di sini no, true apa di sini? False. Kalau ini true ini false. Kapan bernilai true? Kalau misalkan begini, B benar-benar sama dengan A, 5 lebih kecil daripada 4. Ini kan false. Ini juga false. Maka hasilnya true. Sekarang ini. Saya mau tanya gitu, ini ya saya kita pakai kalau saya ingat dulu waktu pernah ikut tes psikologis, itu pertanyaan-pertanyaannya itu menggunakan konsep ini, ya. Hari ini hujan, faktanya benar. Berarti true. Tapi kalau saya bilang hari ini
tidak hujan. Terus katanya, tapi kalau saya tambahkan tidak hari ini tidak hujan. Nah, apa jawabannya? Hah? Fals. Tidak. Coba ya. Coba. Jangan Hari ini. hari ini tidak hujan. Pasti? Pak, kan hujan. Berarti ini pasti Pak. Karena salam baik. Tidak. Hari ini tidak hujan. True. Terus. Kita ingkari istilahnya. Karena tidak bisa sama. Ya. Ingkari. Ini menegasikan yang ini mengingkari itu fakta tidak. Benar ya? Kira ada komen tidak. Berarti kalau hari ini hujan. Ah, ini yang dapat keluar nanti di tes psikologi itu. Ya. Kayak gitu. Nah, ini baru satu pernyataan, bagaimana kalau dua lagi pernyataan? Misalkan, ya, tidak hari ini tidak hujan. Ya, saya masuk kampus. Saya masuk kampus terus, tapi kalau salah main di depannya, tidak saya masuk kampus. Tidak sama. Nah, itu lagi dihubungkan itu. Oh ya, bang, berarti itu. Sama kalau bilang hari ini hujan, tapi saya masuk yang disebut dengan nama operator logika. Benar-benar kita dipancing, dirancang untuk mampu memikirkan pernyataan itu hasilnya true atau false. Ini sebenarnya nanti implementasinya kita masuk ke struktur kendali atau struktur kontrol. Ya. Cuma untuk sebentar praktikumnya ya ini dulu yang di bab 2 tentang operator dan sistem di sini. Nah, ini nanti kita praktekkan di laboratorium ini. Mulai dari contoh 21, contoh 22 sampai kalau nggak salah 27. Ya, tapi tidak harus selesai di malam, tergantung ya. Biarpun cuma 2 saja contoh yang kita ketik, tapi paham, betul-betul paham penggunaannya. Ya. Oke, balik. Ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Ya. Nah, ini kan masih biasa-biasa saja, ini masih menggunakan operator. Ini namanya operator kali, operator penugas sama dengan yang masih banyak contoh yang lain lagi. Kalau sudah masuk yang di yang lanjutan itu contohnya kan sudah beragam perintah di sini. Ya. Ini sudah ada logika namanya di sini. Kontrol namanya, struktur kontrol. Tapi nanti lah, ya. Sudah ya, oke. Satu kelompok paling terakhir. Masih ada satu kelompok terakhir sampai saya lupa. Tadi berapa ini? Yang ketiga nih, berarti keempat operator majemuk atau bertingkat. Capek. Kalau operator majemuk itu ada 2. Kalau 2 tanda tambahan, ini disebut dengan nama
Kalau increment artinya satu kali terproses secara otomatis bertambah satu. Satu kali terproses secara otomatis bertambah satu. Kalau kurang-kurang satu kali terproses berkurang satu. Ibaratnya kalau jam dinding ada 2 jarum detik dengan menit. Menitnya startnya di 0. Detiknya mulai berputar sampai 60 titik dilewati satu kali putaran. Bergerak ya, artinya satu siklus berputar bertambah satu. Berikutnya berputar lagi satu kali siklus bertambah lagi satu. Setiap satu kali proses bertambah satu. Ya. Kalau pura-pura ya asumsi kayak gini akan terbalik. Ya ke kiri. Ya. Kiri berputar satu siklus. Ini menitnya berkurang satu. Itu satu. Dan dikontrol, bisa dikontrol kapan biasanya. Ini biasanya implementasinya kalau kita masuk ke materi yang disebut dengan nama looping. Looping itu artinya perulangan. Ya. Jadi untuk operator majemuk nanti akan implementasinya lebih jelas itu kalau kita belajar looping. Bisa juga ditulis kayak begini kalau di bahasa sini. X tambah sama dengan 3 berarti ini X-nya 4 ya. X-nya 4. Kan kalau ada yang mau ditanyakan tentang beberapa kali ini, ya, ada yang kurang jelas, minta diulang, silakan. Ya. Saya saja. Ya. Kalau ya, ini cuma perumpamaan, ya, ini cuma perumpamaan analogi bahwa ketika satu proses terjadi itu bertambah satu. Tapi bisa juga satu kali proses itu berkurang satu, tergantung perulangan apa yang dipakai. Nanti kita belajar itu perulangan namanya. Ada lagi? Jangan asumsi kamu betul bahwa ketika kita pakai operator berarti 2 jam dah. Jangan, itu ada logikanya. Ini namanya perulangan dari kemarin. Di sini implementasinya I plus ya. Sekarang ini ada I tambah. Berarti ketika satu kali melakukan proses bertambah. Akhirnya nanti kelihatan kalau kita jalankan program ini bisa tampil berulang. Satu perintah tapi dijalankan secara berulang-ulang. Ya, nanti ada apa konteksnya kenapa satu perintah bisa menghasilkan output berulang-ulang. Itu nanti kalau kita sudah masuk di sini ya. Materi looping perulangan. Tapi sebelum perulangan kan ada juga materi namanya kontrol atau kondisi. Kondisi masuk ke perulangan.
berapa sebentar? 204. Lihat nanti ya. Maaf, ini sudah tadi di Iya, Pak. Ya, sudah. Sudah.